Sementara dunia tetap fokus pada ambisi nuklir Iran dan perang proksi di Timur Tengah, negara itu sebenarnya diam-diam sedang mempersiapkan ancaman yang jauh lebih berbahaya. Di seberang Atlantik, Venezuela telah menjadi pintu gerbang Iran ke Amerika. Analis global mengungkap jaringan sanksi, invasi, dan pembangunan militer paling canggih yang pernah didokumentasikan di luar Timur Tengah. Mari kita jelaskan apa yang terjadi, mengapa hal ini makin penting di 2025, dan bagaimana situasi ini bisa berubah jadi skenario buruk. Ketegangan di Timur Tengah saat ini masih terkelola jika dibandingkan. Hubungan antara Iran dan Venezuela dimulai secara pragmatis pada tahun 1960 ketika kedua negara menjadi anggota pendiri organisasi negara-negara pengekspor minyak, organisasi negara-negara pengekspor minyak, yang juga mencakup Irak, Arab Saudi, dan Kuwait. Dari 5 anggota pendiri, hanya Venezuela di Amerika Selatan menjadikannya eksklavu penting yang dapat bersaing dengan negara Amerika lain. Transformasi nyata terjadi awal 2000-an di bawah Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dan Presiden Venezuela Hugo Chavez yang memiliki retorika anti-Amerika dan percaya bisa menciptakan kekuatan alternatif untuk menantang dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat sebagai kepala NATO. Antara tahun 2005 dan 2013 visi ini mengkristal menjadi sekitar 270 perjanjian bilateral senilai 16 miliar mencakup segala hal mulai dari infrastruktur minyak hingga kerja sama militer. Namun, inilah yang menjadi kekhawatiran bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Saat krisis bahan bakar Venezuela 2020 ketika kilang-kilangnya runtuh akibat pengelolaan buruk, Iran tak hanya mengirim bahan bakar darurat, tetapi juga mengirim mahan air, maskapai yang disanksi dan terkait Korps Garda Revolusi Islam. Penerbangan-penerbangan ini secara rutin mengangkut teknisi IRGC serta komponen teknologi dan industri, membangun apa yang kemudian menjadi koridor udara permanen antara Teheran dan Caracas. Pembayaran kepada Iran dilakukan dalam bentuk 9 ton emas batangan Venezuela senilai sekitar 500 juta, yang sepenuhnya melewati pasar global dan sistem dolar Amerika Serikat yang secara praktis mengatur pertukaran mata uang Venezuela. Pada tahun 2025, situasinya berkembang jauh melampaui kerjasama ekonomi. Jadi mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya telah dibangun Iran di tanah Venezuela di pangkalan udara El Libertador milik Venezuela di Maracay. Perusahaan-perusahaan Iran, termasuk Quds Aviation, yang dikenal sebagai perusahaan depan IRGC, telah mendirikan jalur perakitan drone yang sepenuhnya beroperasi. Kita juga bukan membahas drone first person view hobby yang diubah jadi unit pembunuh di garis depan. Di Ukraina, fasilitas ini memproduksi Unmanned Aerial Vehicle Shahed 131 model yang juga digunakan Rusia dengan dampak besar di Ukraina. Venezuela pada dasarnya mendapatkan pelatihan langsung dan pengalaman untuk memproduksi drone-drone ini secara massal, sambil dikendalikan dan dibentuk oleh agenda anti-Amerika Iran. Fasilitas yang dimaksud terletak hanya sekitar 1.350 mil dari Miami, melintasi Teluk Meksiko. Dan, menurut penilaian intelijen tambahan, Iran kemungkinan besar sedang berusaha mempengaruhi negara-negara di seluruh Amerika Tengah. Untuk menjadi pangkalan berikutnya bagi drone-drone ini, jarak 1.350 mil itu mungkin saat ini masih terlalu jauh dengan kemampuan operasional drone Shahed saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah 1 atau 2 generasi peningkatan lagi, ditambah dengan perjanjian pertahanan yang menguntungkan dengan negara Amerika Latin. Untuk mengurangi jarak itu beberapa ratus mil, maka Anda mungkin akan memiliki drone Iran dalam jarak operasional dari daratan utama Amerika. Dan ini bukanlah hal yang mustahil. Shahed 136 yang telah diproduksi Iran dan Rusia diperkirakan punya jangkauan operasional lebih dari 1.600 mil. Jika Iran mengalihkan teknologi ini ke Venezuela dan tetap menguasai negara itu diam-diam, mereka bisa jadi ancaman langsung bagi Amerika Serikat. Tentu saja, implikasi militer dari produksi drone hanyalah sebagian dari ceritanya. Venezuela masih harus memperkuat ekonominya agar mampu membangun drone-drone ini.
Dan ini dilakukan melalui salah satu operasi penghindaran sanksi terbesar di dunia, bahkan mungkin mengungguli apa yang dilakukan Rusia. Para pedagang mengganti merek lebih dari 12 miliar dolar minyak mentah Marais Venezuela menjadi campuran bitumen Brasil dan mengirimkannya langsung ke Tiongkok. Begini cara mereka melakukannya. Kapal tanker seperti Carina berbendera Liberia memalsukan sinyal lokasi Automatic Identification System mereka saat memuat di Venezuela. Kargo itu berlayar dengan sertifikat asal palsu, mengklaim dari pelabuhan Brasil, dan tiba di pelabuhan Yangpu, Tiongkok, berlabel minyak mentah Brasil tanpa sanksi. Meskipun perusahaan minyak negara Brasil, Petrobras, bahkan tidak mengekspor campuran bitumen, Tiongkok tetap membayar pembelian tersebut dengan harga diskon, karena minyak mentah Venezuela tidak memiliki kuota impor. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak operasi yang terjadi. Ekspor minyak Venezuela ke Tiongkok naik dari 351.000 barel per hari di 2024 menjadi 463.000 di awal 2025. Pendapatan ini mendanai penindasan dalam negeri rezim Maduro dan kampanye disinformasi internasional yang menargetkan Amerika Serikat dan Afrika. Dan sementara armada bayangan maritim memindahkan komoditas, koridor udara Teheran Caracas yang telah disebutkan sebelumnya terus memindahkan orang dan teknologi dua guna. Sejak tahun 2020 Mahan Air dan Maskapai Nasional Venezuela yang terkena sanksi, Confiasa, telah menginstitusionalisasikan apa yang tampaknya merupakan rute penumpang sipil. Namun, saksi mata berulang kali melihat pesawat Confiasa parkir di area kargo, bukan di terminal penumpang di Bandara Teheran. Palet-palet yang tidak tercatat secara diam-diam diturunkan, yang merupakan ciri khas operasi yang melibatkan kargo sensitif atau yang tidak dideklarasikan. Lalu, pada tahun 2020, satu Mahan Air memindahkan sebuah Boeing 747-300M secara langsung ke anak perusahaan kargo Confiasa M. Trasur, ketika otoritas Argentina menahan pesawat ini pada tahun 2022. Mereka menemukan bahwa kaptennya adalah mantan komandan pasukan Dirgantara IRGC. Ternyata pesawat tersebut digunakan untuk misi pelatihan dan integrasi armada. Ini mencerminkan strategi penerbangan Iran di Timur Tengah, di mana maskapai sipil digunakan untuk mengangkut peralatan militer, barang ganda, dan personel IRGC ke Suriah dan Lebanon. Butuh waktu hampir 2 tahun sebelum pesawat tersebut dipindahkan ke Amerika Serikat sebagai upaya untuk mulai membongkar koridor udara ini. Namun, di luar hubungan ekonomi langsung, mungkin aspek yang paling mengkhawatirkan dari operasi Iran di Venezuela adalah integrasi Hizbullah ke dalam infrastruktur negara tersebut. Pada 2008, pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pemerintah Venezuela mempekerjakan dan melindungi anggota Hizbullah. Ghazi Nasser al-Din, diplomat Lebanon Venezuela, memakai jabatannya untuk menggalang dana dan memfasilitasi pergerakan anggota Hizbullah ke Venezuela. Nasser al-Din juga mengatur pertemuan antara pejabat Venezuela dan pimpinan Hizbullah, mengordinasikan penggalangan dana melalui transfer bank, langsung serta perjalanan terorganisir antara Venezuela, Lebanon, dan Iran. Kebetulan, pelatihan Hizbullah akhirnya berlangsung di Iran. Pihak proksi turut bertanggung jawab atas konflik Timur Tengah, memaksa Israel menyerbu Lebanon dan membunuh pimpinan Hizbullah demi tercapainya gencatan senjata. Salah satu skenario yang mungkin terjadi akibat keterlibatan Venezuela adalah penerbitan paspor palsu dan dokumen resmi kepada para operatif yang terkait dengan Hizbullah. Ini memungkinkan proksi Iran diam-diam menyusup ke Amerika Latin dan berpotensi masuk wilayah Amerika Serikat dengan identitas palsu. Sayangnya, skenario ini bukan sekadar teori belaka. Antara tahun 2008 dan 2012 paspor palsu dikeluarkan dari kedutaan Venezuela di Baghdad kepada 173 orang dari Iran, Suriah, Irak, Lebanon, dan Yordania.
banyak di antaranya diduga memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Wakil Presiden Venezuela, Darik El Aissami, yang juga keturunan Suriah Lebanon, dilaporkan memfasilitasi ratusan paspor Venezuela kepada anggota Hezbollah yang dicurigai. Sekarang, mari kita hubungkan ini dengan situasi global pada 2025 mulai dari Iran dan kemampuan persenjataannya selain drone. Pada Juli 2025, Iran telah mengumpulkan lebih dari 880 pon uranium yang diperkaya hingga 60%, sementara bahan tingkat senjata membutuhkan pengayaan 90%. Ini adalah detail penting yang perlu Anda pahami. Pengayaan nuklir mengikuti kurva kesulitan terbalik. Semakin tinggi tingkat pengayaan uranium, semakin mudah dan cepat untuk memperkayanya lebih lanjut. Uji coba penggunaan sentrifugal IR-9 canggih oleh Iran yang secara teori dapat mencapai kecepatan pengayaan 50 kali lebih cepat dibandingkan model lama, dapat memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan tingkat senjata menjadi hanya beberapa minggu saja. Sebagai referensi, bom Hiroshima hanya memakai sekitar 140 pon uranium yang diperkaya. Citra satelit November 2024 menunjukkan aktivitas penggalian terowongan baru di fasilitas Natanz, menandakan persiapan kemampuan pengayaan lebih kuat. Dilindungi hingga 90 meter di bawah tanah. Hanya bom penembus besar Guided Bomb Unit 57 milik Amerika Serikat yang mungkin mampu mencapai kedalaman tersebut, dan itu pun masih belum pasti. Sebagai tindakan pencegahan sekaligus balasan, Amerika Serikat melakukan beberapa serangan terhadap Iran pada Juni 2025 ke Newton, Natanz, dan Pusat Penelitian Nuklir Isfahan di darat. Citra satelit akhir September menunjukkan bangunan baru dan perbaikan yang menandakan peningkatan aktivitas di Gunung Pickaxe, fasilitas 1 mil selatan Natan. Iran juga telah berhasil menguji coba rudal balistik hipersonik Fatah 1 yang diklaim memiliki kecepatan lebih dari Mach 13 dengan kemampuan manuver canggih yang dirancang khusus untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal. Dengan jarak antara Iran dan Israel yang sangat dekat, Iron Dome Israel hanya memiliki waktu beberapa menit untuk mendeteksi dan bereaksi, ditambah lagi dengan kemampuan koreksi biaya pada rudal tersebut. Ini ancaman eksistensial serius. Secara teori, rudal balistik itu dapat membawa hulu ledak nuklir yang bisa diproduksi Iran pada 2026 jika kemampuan pengayaan mereka berlanjut. Situasi makin rumit setelah Rusia dan Iran menekan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Januari 2025 memperkuat kerja sama militer dan koordinasi isu keamanan regional. Hal ini meresmikan apa yang sebelumnya merupakan aliansi operasional menjadi sebuah kerangka strategis. Meski Anda mengira Rusia bukan faktor utama dalam perang bayangan ini, aliansi militer itu memperlihatkan Iran langsung mengambil pengalaman Rusia. Di Ukraina, drone Shahed yang diproduksi di El Libertador telah teruji dalam pertempuran di langit Ukraina. Taktik penipuan maritim seperti automatic identification system spoofing, dokumen palsu, dan transfer kapal ke kapal semuanya mencerminkan pelanggaran sanksi. Buku pedoman yang telah disempurnakan melalui kerjasama bertahun-tahun antara Rusia dan Iran. Di sepanjang semua ini, Tiongkok tetap menjadi faktor besar, sementara Tiongkok bisa dibilang membantu Rusia menghindari sanksi. Tiongkok juga telah mendukung Iran selama beberapa dekade. Salah satunya, Tiongkok telah berkontribusi langsung pada program penelitian dan pengayaan rudal balistik serta nuklir Iran. Tiongkok juga termasuk negara pertama yang mengakui rezim revolusioner pasca 1980 yang membuat Iran langsung dikenai sanksi. Tiongkok menyumbang lebih dari 90% ekspor minyak Iran, membantu negara itu menghindari sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Tiongkok memungkinkan Iran tetap berperan di kawasan dengan mendanai dan membantu program persenjataannya. Ini secara tidak langsung membuat segalanya menjadi lebih rumit
bagi Amerika Serikat. Dengan Venezuela kini bertindak sebagai salah satu proksi Iran, Tiongkok dan Rusia memiliki satu lagi cara untuk melakukan perang asimetris. Mari kita simulasikan bagaimana ini bisa terjadi serta implikasinya bagi pemain utama. Skenario 1, krisis multiteater terkoordinasi. Iran dapat memakai Venezuela sebagai platform penghancuran sekaligus meningkatkan eskalasi di Timur Tengah. Jika Tiongkok bergerak terhadap Taiwan, kemungkinan terjadi pada 2026 sampai 2027 sesuai jadwal Xi Jinping. Amerika Serikat menghadapi krisis secara bersamaan di 3 kawasan: Timur Tengah, Indo-Pasifik, dan wilayahnya sendiri. Armada Pasifik fokus di sekitar Taiwan, sementara armada Mediterania tetap menekan Iran dan mendukung Israel. Akibatnya, hanya sedikit pasukan tersisa untuk memantau, memberi keberanian pada Venezuela yang punya drone Shahed dan jaringan Hizbullah. NATO juga akan menghadapi titik keputusan yang sangat krusial. Mereka kemungkinan besar harus memenuhi komitmen pertahanan bersama jika wilayah utama Amerika Serikat menghadapi ancaman langsung dari operasi yang berbasis di Venezuela. Rusia masih menjadi ancaman di Eropa Timur, dan NATO dianggap menciptakan preseden buruk dengan membiarkan perang Ukraina berlangsung hampir 4 tahun. Di tengah semua ini ada Israel. Jika mereka merasa bahwa Iran bisa saja mengambil langkah untuk membuat dan menguji bom nuklir, mereka mungkin melakukan lebih banyak serangan preemptif ke fasilitas Iran yang bisa memicu perang regional lebih luas dan melibatkan langsung Amerika Serikat. Skenario kedua, Venezuela sebagai proksi pengorbanan Iran, Iran bisa menggunakan Venezuela sebagai pangkalan untuk serangan drone jarak jauh ke Teluk Meksiko, menargetkan titik-titik penting maritim Amerika Serikat. Shahed 131 diperkirakan memiliki jangkauan sekitar 550 mil, sehingga tidak mampu mencapai daratan utama. Namun, Amerika Serikat punya beberapa pangkalan angkatan laut di Teluk Guantanamo dan Puerto Rico, keduanya dalam jarak serang. Ingat, Venezuela bisa jadi hanya awal. Jika Iran mengembangkan proksi lain, mungkin di suatu tempat di Amerika Tengah, jangkauan efektifnya akan meningkat secara drastis. Secara bersamaan, Iran meningkatkan serangan terhadap Israel, didukung langsung oleh dukungan militer Rusia dan sistem senjata canggih. Rusia diuntungkan. Sementara perhatian Amerika Serikat teralihkan, Iran berhasil mendestabilisasi Israel demi tujuannya. Venezuela bertindak sebagai eksekutor yang bisa dikorbankan, memberi keduanya kemungkinan penyangkalan yang masuk akal. Jika pasukan Amerika Serikat merespons dengan menyerang fasilitas Venezuela, hal itu hampir pasti harus dilakukan. Iran menyebut ini sebagai agresi Amerika terhadap negara berdaulat di Amerika Latin. Ini sejalan dengan narasi mereka puluhan tahun tentang imperialisme Amerika Serikat yang mendukung ambisi Tiongkok, yang sekarang bisa masuk untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan menjerat negara-negara yang terdampak dalam tumpukan utang, sambil secara bersamaan menyatakan tujuan terkenalnya menuju netralitas. Dengan tekanan yang cukup, Venezuela mungkin akan menyerah dan mengizinkan Tiongkok mulai mengeksplorasi cadangan minyak domestiknya yang dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Hanya terhambat oleh Venezuela yang tak punya kapasitas ekonomi dan industri untuk memanfaatkannya. Jika Tiongkok menguasai sumber daya ini dan dapat mengangkutnya cukup banyak, mereka secara teori bisa melewati kebutuhan Selat Malaka sebagai jalur utama kapal tangker minyak. Titik kemacetan. Skenario 3, ambang batas nuklir. Jika Iran melampaui batas untuk mempersenjatai nuklir, ini bisa terjadi dalam beberapa minggu, bulan, atau tahun. Mengingat betapa sedikitnya perlindungan dan pemantauan internasional yang ada, dunia bisa terbakar akibat efek berantai. Arab Saudi telah secara tegas menyatakan akan mengejar senjata nuklir jika Iran memilikinya. Putra mahkota Mohammed bin Salman pada 2018 mengatakan, jika Iran membuat bom nuklir, mereka akan segera menirunya. Pejabat Arab Saudi menegaskan kembali posisi ini pada bulan September 2023. Uni Emirat Arab juga punya infrastruktur yang bisa dialihfungsikan jika situasi keamanan regional memburuk. Negara tersebut juga memiliki akses ke rudal balistik
dan menjalankan salah satu program tenaga nuklir terbesar di Semenanjung Arab. Sementara, komitmennya terhadap non-proliferasi nuklir dimulai pada tahun 2009. Sikap ini dapat berubah jika negara itu mendapat tekanan cukup dari Iran atau Arab Saudi. Israel, yang secara luas diyakini memiliki senjata nuklir yang tidak diumumkan, juga telah menyesuaikan doktrin militernya sebagai respons terhadap kemajuan Iran. Menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan menembak dulu, bertanya belakangan. Penempatan jet tempur siluman F-350 satu adir untuk misi jarak jauh dan pengoperasian kapal selam kelas Dolphin yang mampu membawa rudal nuklir menunjukkan bahwa mereka mungkin sedang bersiap untuk melakukan penangkalan dengan cara pemusnahan. Dengan begitu banyak penyimpanan nuklir di wilayah yang relatif kecil dan kecenderungan sejarah terhadap konflik, satu kesalahpahaman atau reaksi berlebihan saja bisa memicu peluncuran rudal nuklir yang menghancurkan Timur Tengah. Dan bahkan, jika hulu ledak itu relatif kecil, mereka tetap bisa memberikan dampak besar pada ekonomi dunia atau mendorong negara lain seperti Rusia untuk memulai perang nuklir mereka sendiri. Skenario 4. Amerika Serikat akan campur tangan di Venezuela jika Iran hampir selesai mengembangkan senjata nuklir dan hanya butuh beberapa minggu untuk membuat bom. Kemampuan militer Israel saat ini tidak bisa menembus bunker bawah tanah yang diperkuat di Natanz. Hanya Amerika Serikat yang punya rudal penembus bunker sedalam itu. Namun serangan Amerika Serikat terhadap Iran akan secara langsung membuktikan kepada poros perlawanan bahwa Barat menganggap mereka sebagai ancaman yang sah, yang hanya akan meningkatkan eskalasi konflik secara regional. Setiap serangan oleh Amerika Serikat atau Israel pada dasarnya harus menjadi deklarasi perang terbuka yang akan menghilangkan kemampuan Iran untuk memprioritaskan penelitian daripada membela diri. Serangan serupa tak hanya menurunkan posisi geopolitik Amerika secara global, tapi juga bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat keamanan dalam negeri dan regional. Serangan besar ke Iran memerlukan koordinasi dan sumber daya besar, menambah beban ekonomi yang sudah tertekan karena ketegangan perdagangan dengan mitra lama. Pada saat yang sama, Iran bisa menyebabkan kerusakan ekonomi yang parah dengan memutus akses ke Selat Hormuz yang sangat penting untuk perdagangan minyak internasional dan digunakan oleh Arab Saudi sebagai salah satu eksportir minyak mentah terbesar. Jika Amerika Serikat mengirim pasukan ke Timur Tengah, Venezuela makin berbahaya sebagai basis Iran tanpa perlawanan. Itu berarti Amerika Serikat juga harus ikut campur langsung di Venezuela, menciptakan krisis lain di negara tersebut. Presiden Donald Trump sudah mengizinkan operasi CIA di Venezuela, dan Amerika Serikat telah mengerahkan beberapa sistem rudal, 2 kapal perang, serta sebuah pesawat pengintai untuk menunjukkan kehadiran langsung di dekat perairan Venezuela. Trump menyiratkan hari-hari Presiden Maduro tinggal menghitung waktu, menandakan sikapnya makin agresif terhadap negara itu. Tidak satu pun skenario ini pasti. Segalanya dapat berubah setiap bulan saat pemain utama mendapat atau kehilangan kekuatan. Di panggung geopolitik, Rusia mendapat tekanan langsung dari Ukraina dan Eropa. Jika Rusia banyak kehilangan, mereka bisa mundur dari mendukung Iran. Tiongkok bisa kehilangan kepercayaan diri sebagai satu-satunya pendukung yang bisa memperburuk atau menenangkan situasi Iran sepenuhnya. Namun, sementara dunia sedang mencoba menyesuaikan diri, Venezuela masih berada dalam salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya. Negara ini mengalami inflasi tertinggi di dunia dan keruntuhan mata uang. Blok Alba Venezuela juga makin melemah. Beberapa negara anggota, termasuk Ekuador pada 2018 di bawah Presiden Lenin Moreno, menjauh dari aliansi itu karena rezim Maduro. Mendorong tren ini dengan insentif ekonomi dan kemitraan keamanan bisa makin mengisolasi Venezuela. Rezim itu makin bergantung pada dukungan Iran demi menjaga fungsi pemerintahan dasar. Ketergantungan ini berarti Maduro memiliki semua insentif untuk terus memfasilitasi operasi-operasi Iran, bahkan yang berisiko sekalipun, demi mendapatkan jalur ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan internasional untuk Iran terutama datang dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara.
Mengganggu jaringan-jaringan ini secara aktif, terutama aliran teknologi dan keuangan yang mendukungnya, dapat melemahkan kemampuan Iran untuk mempertahankan operasi di Venezuela. Namun, Amerika Serikat semakin tidak mampu menangani tantangan domestik maupun luar negeri, terutama yang tidak bisa diatasi dengan kehadiran militer dan sanksi langsung. Iran dan Venezuela telah berhasil membangun jaringan bayangan selama 15 tahun terakhir, membangun infrastruktur dan hubungan. Sementara perhatian Amerika beralih antara prioritas domestik dan ancaman yang lebih dekat ke rumah, atau langsung mengganggu kepentingan ekonominya di Indo-Pasifik maupun Eropa. Sekarang tergantung pada pemerintahan Trump untuk menentukan apakah Venezuela adalah gejala atau akibat dari campur tangan Iran. Bagaimana cara terbaik memotongnya dari akar? Dan terlepas dari opsi mana yang dipilih, kemungkinan besar kita akan melihat ribuan orang tewas setelahnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Amerika Serikat sebelumnya mencoba menenangkan Iran, tonton video ini. Untuk info ancaman terbaru bagi stabilitas global dan keamanan Amerika, langganan The Military Show untuk analisis video harian.